Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali jemaat Tuhan, kita akan menikmati saat teduh malam dan di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan, kasih sayang, rahmat, dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, khususnya dalam sepanjang hari ini. Terima kasih. Sebelum kami beristirahat malam, kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu, membuka tingkap hikmat-Mu, hingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami ditopang dan dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyatakan firman-Mu, urapi pula hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Tema kita malam ini, jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hidup yang kita lalui adalah hidup yang penuh dengan pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan pilihan yang kita pilih akan menentukan arah hidup kita. Ketika kita memilih, maka pilihan itu berpengaruh dan berdampak dalam hidup ini. Konteks pembacaan kita dari Markus pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Di sana juga firman Tuhan memberikan pilihan. Pilihan untuk menentukan jalan kehidupan atau memilih jalan kebinasaan, jalan kematian. Bahwa sebagai umat Allah ada pilihan yang harus kita tentukan, yang diberikan Tuhan bagi kita. Pilihan itu menentukan arah hidup kita. Ketika kita memilih jalan kehidupan, maka kita akan berjuang agar dapat menikmati jalan itu dan diselamatkan serta diberkati. Namun ketika kita memilih untuk memilih jalan kebinasaan, maka penghukuman, kematian, dan laknat yang kita akan peroleh. Malam ini, konteks pembacaan kita berbicara tentang pilihan.
Dan sebagai umat Allah, sebagai anak-anak ketebusan Tuhan, niscaya pilihan kita adalah kita akan memilih jalan kehidupan. Memang bukanlah sebuah perkara mudah, butuh perjuangan seperti pembacaan kita, penuh tantangan jika kita memilih jalan kehidupan. Namun, ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen, kita sungguh-sungguh percaya, maka Allah akan menopang kita. Allah akan bertindak menolong kita ketika kita menentukan pilihan untuk berada pada jalan kehidupan itu. Bahwa pilihan untuk menentukan pilihan kita pada jalan kehidupan, berjalan hanya di dalam Tuhan, melalui Tuhan Yesus, maka di sana kita pasti ditopangnya. Bahwa agar kita dapat berada pada jalan kehidupan itu, mari kita senantiasa membuka diri untuk kehadiran Tuhan, mengenal sang jalan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita terus-menerus dimampukan untuk ada dan berjalan bersama jalan kehidupan itu sendiri. Bahwa agar kita tetap berada pada jalan kehidupan itu, hendaknya kita bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, karena melaluinya kita diteguhkan dan dikuatkan. Bahwa tantangan dan kesukaran tidak akan luput ketika kita memilih jalan kehidupan. Namun, kalau sekali lagi kita tetap berpengharapan, kita tetap percaya, maka kita dimampukan untuk menikmati dan menjalani pilihan kita, yaitu jalan kehidupan. Memang jemaat, sekali lagi, bukanlah perkara mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak godaan, akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi dalam menentukan pilihan kita pada jalan kehidupan bersama Yesus. Tetapi sekali lagi malam ini, mari kita yakin dan semakin meyakini pilihan kita akan jalan kehidupan bersama Yesus, karena Yesus tidak akan membiarkan kita. Dan di balik segala perjuangan kita dalam berjuang pada jalan kehidupan sebagai pilihan kita, di sana janji keselamatan, janji berkat, janji kasih akan diwujudkan Tuhan secara indah dalam hidup kita. Teruslah berjalan pada pilihan jalan kehidupan bersama Yesus. Dan percayalah, Ia tidak akan membiarkan kita, sesulit apapun, Ia akan menopang kita untuk teguh berjalan pada jalan kehidupan itu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri saat teduh malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dalam saat teduh malam ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bapa di sorga, malam ini kami mau berdoa untuk dinamika gumul juang sidang jemaat-Mu di Jemadadi. Mari Tuhan Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, karya kerja kami, tumbuh kembang pendidikan masa muda anak-anak kami, sehingga seluruh kehidupan kami selalu dan senantiasa menikmati kasih, kehadiran, rahmat, berkat, penjagaan dari Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Engkau angkat sakit penyakitnya, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obat penawar yang dimakan, sehingga berangsur-angsur kepulihan, kesembuhan akan menjadi milik mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu keluarga, Bapak, Mama, Putri bersama anak-anak.
Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Paul Pontoan atau Bapak Ismi. Kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Linda Sarung Allo atau Mama Bella di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Dia atau Bapak Daniel Balakau. Kami berdoa untuk anak kami Isi Alexander. Kami berdoa untuk Ibu Manaya Sangaria atau Mama Mary. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan datang sebagai tabib yang tiada kelihatan, dokter yang akan menjamah memulihkan mereka sehingga mereka akan disembuhkan dalam kasih mujizat kesembuhan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang proses pemulihan Tuhan. Mama Claire bersama anak kekasih, keluarga Opa dan Oma Pakilaran, kekasih kami Agri Rantai Tondok. Mari Tuhan, pemulihan semakin Tuhan nyatakan dalam proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk penata layanan jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam memaknai masa pandemi ini. Berkatikan majelis gereja, pengurus kategorial OIG, sehingga kami boleh mengangkat pelayanan di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk upaya pemerintah bangsa negara kami dalam melawat dan memutus mata rantai merebaknya COVID-19 khususnya di Kota Makassar. Berkati Tuhan. Proses vaksinasi biarlah terus Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan lancar. Berkati para relawan, TNI Polri, para medis dokter yang selalu ada di garda terdepan. Berkati kehidupan kami malam ini. Biar kami menikmati malam-Mu dalam segala kebaikan dan kasih. Terima kasih Tuhan, ini doakan. Inilah permohonan kami. Kami angkat semuanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.